debt collector itu memiliki MOU, Pak. Mana-mana batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh debt collector. Sehingga kalau misalnya terjadi tindakan kriminal yang tidak ada di list di MOU-nya, itu merupakan tanggung jawab dari debt collector-nya sendiri. Oh, betul. Karena kan kita ada beberapa batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, karena itu kan akan masuk ke ranah pidana, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sohib Ada Mobil? Selamat datang lagi di Ada Podcast. Podcast yang membahas semua hal tentang dunia otomotif dan solusi pembiayaan syariah. Sebelum kita mulai, ingat ya untuk subscribe ke channel Ada Podcast kami, supaya kalian gak ketinggalan info dari kita. Hari ini, kita akan kumpas tuntas semua hal tentang kredit mobil konvensional. Bareng seorang tamu yang istimewa. Beliau merupakan seorang praktisi nih, pembiayaan konvensional yang sudah malang melintang, makan asam garam puluhan tahun, yang akan berbagi banyak hal menarik, benar-benar menarik tentang perkreditan otomotif. Gak usah lama-lama lagi nih, mari kita sambut dengan Pak Rama. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Nah Pak Rama, kita ngobrol santai ya Pak Rama. Oke, ya. Santai aja. Jadi sudah saya tadi di depan saya prolog sedikit tentang perkreditan otomotif. Oke. Tapi di konvensional nih. Siap. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pak Rama nih. Tentang track record dulu nih ya. Pak Rama di konvensional kalau boleh tahu nih sudah berapa lama? Kurang lebih untuk praktisi konvensional saya mulai kurang lebih 2007. Jadi sekitar 17 tahun lah kurang lebih ya. Sekarang jadi mulai dari posisi yang bawah dari marketing sampai dengan kepala cabang juga saya pernah juga gitu. Jadi cukup ngelotok lah untuk dunia perleasingan atau perbankan syariah atau yang konvensional juga sudah tahu juga semua. Di mobil atau di motor atau di yang lain nih? Saya spesialisnya di mobil. Spesialis mobil ya, mobil bekas dan mobil baru. Betul. Oke. Coba deh, bisa nggak kasih info tentang kita nih, tentang kasih pembelajaran lah buat kita. Tolong jelasin, apa sih skemanya kredit konvensional itu bagaimana sih Pak Rama? Oke, jadi sebenarnya kredit konvensional itu fasilitas yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, ya baik bank ataupun non-bank seperti mungkin koperasi atau leasing, finance, yang membantu konsumen untuk memiliki kendaraan, tapi dengan cara dicicil. Betul. Gitu. Jadi untuk prakteknya sebenarnya konsumen ini kan pengen membeli mobil, tapi duitnya terbatas nih. Tapi gimana nih supaya tetap punya mobil? Akhirnya ditambahin atau dibiayai oleh lembaga perbankan ini. Itu untuk kekurangannya, dan sisanya itu akan diangsur oleh konsumen selama beberapa waktu sesuai dengan kesepakatan beserta dengan bunganya. Seperti itu Pak. Terus persyaratannya apa aja nih Pak? Persyaratannya biasanya sih data umum Pak ya. Jadi seperti kartu keluarga, sama KTP suami istri, sama bukti kepemilikan rumahnya, apakah dia kontrak atau dia rumah sendiri, atau juga tambahan lagi biasanya bukti kapasitas dia untuk pembayaran. Misalnya dia kalau karyawan biasanya slip gajinya, kalau misalnya dia wira swasta mungkin izin usahanya dia, seperti itu. Sama biasanya minta ditambahin rekening tabungannya untuk validasinya. Umumnya untuk DSR nih ya, kapasitas itu umumnya mainnya di angka berapa sih Pak Rama? Kalau DSR sebenarnya tergantung dari masing-masing lembaga Pak ya. Kalau di perbankan itu biasanya sih kurang lebih sekitar 30 sampai 35%. Itu. Tapi kalau untuk leasing biasanya lebih lebih koboy dikit lah ya. Bahkan ada yang sampai 60% masih oke lah jalan gitu. Ya, karena kan masing-masing punya standarisasi dan punya target masing-masing yang menjadi acuan mereka untuk memberikan kredit seperti itu Pak. Kalau masalah bunga nih, ada yang efektif, ada yang flat ya, ada yang anuitas juga ya. Itu tolong jelaskan Pak Rama gimana sih itu? Oke, kalau bunga flat itu biasanya yang kita informasikan kepada konsumen, sehingga angsuran konsumen itu rata-rata adalah sama setiap bulannya. Ya, sedangkan betul. Sedangkan anuitas itu biasanya perhitungannya di internalnya dari lembaga tersebut gitu. Karena itu merupakan pembagian pokok dengan bunganya. Ya, jadi biasanya sih yang anuitas itu tidak diinformasikan kepada konsumen gitu. Sehingga
konsumen taunya supaya mudah ada dikasih yang flatnya aja supaya angsurannya setiap bulannya sama. Tapi sebenarnya internalnya anuitas. Anuitas, betul Pak. Sebetulnya ya. Betul. Oke. Itu. Perbedaannya gimana Pak Rama? Saya ini masih bingung tentang cara menghitung anuitas dan flat nih. Biasanya kalau anuitasnya itu 5, flatnya itu bisa lebih tinggi gitu. Emang begitu apa gimana? Kebalik Pak. Biasanya anuitasnya yang lebih tinggi. Oh, anuitasnya lebih tinggi, iya. Flatnya lebih turun ya. Betul. Jadi kalau anuitas itu kan sebenarnya adalah pendapatan atau bunga yang akan didapatkan dengan memutar kembali uang yang sudah masuk. Gitu. Sehingga anuitas itu bisa lebih tinggi. Jadi ketika ketika ada pembayaran kredit itu angsurannya itu komposisi pokok dengan komposisi bunganya itu lebih makin lama makin mengecil. Jadi pertama kali bunganya besar, terus makin lama makin ke bawah. Oh, seperti balon payment mungkin. Betul, seperti itu Pak. Balon payment itu ya. Cuman ada beberapa lembaga yang menggunakan cara step up atau step down. Kalau step up pertama kali kecil nih, nanti di akhir tenor dia baru besar nih. Atau kebalikannya kalau step down, angsuran awal misalnya 12 bulan pertama besar, nanti di 24 sampai 36-nya mengecil. Itu juga ada juga, tapi kalau untuk di mobil sih agak jarang sih Pak ya. Biasanya itu dipakai di yang rumah. Cuman waktu itu umumnya rumah, betul. Ya, kalau mobil memang umumnya dia flat ya. Rata-rata tapi tetap dalamnya anuitas. Betul. Dia Pak. wajib melakukan itu ya? Ya, di belakangnya kita itu untuk apa Pak Rama? Untuk safety mereka, lembaga pembiayaan ya. Itu untuk safety mereka supaya mereka melakukan anuitas walaupun tidak disampaikan ke konsumen ya. Betul. Jadi sebenarnya anuitas ini kan perkiraan pendapatan kita, gitu Pak ya. Jadi misalnya angsuran pertama masuk nih, uangnya kan akan kita putar kembali, itu kan akan mendapatkan keuntungan lagi. Yang dimasukkan ke si konsumen ini? Ya, jadi misalnya konsumen angsurannya 5 juta nih, 5 juta yang masuk ke leasing atau ke bank, itu kan nanti akan diputar lagi untuk kita pinjamkan kepada orang yang lain lagi nih. Nah itu kan ketika dia membayar, dia akan berbunga lagi tuh. Makanya kenapa anuitas itu bunganya terlihatnya besar walaupun flatnya tetap segitu. Kecil, betul. Itu. Karena yang dihitung adalah keuntungan yang akan didapatkan apabila modal yang sudah kembali ini diputarkan kembali seperti itu. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Gitu. Selanjutnya Pak Rama, ngomong-ngomong masalah kontrak nih, kontrak akad kredit ya dengan lembaga konvensional nih. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan nih tentang kontrak? Nah, ini yang paling penting nih untuk sobat di rumah ya, untuk harus diperhatikan adalah kontraknya itu benar-benar harus dibaca dulu sebelum ditandatangani. Karena kontrak itu diisi hak dan kewajiban konsumen dan juga pemberi kredit. Sehingga kalau misalnya kita ada yang tidak jelas, harus kita tanyakan di depan. Kalau kita tidak setuju, mendingan kita anulir atau kita rubah di sebelum tanda tangan. Karena ketika sudah tanda tangan, artinya konsumen sudah menyatakan setuju dengan apa yang tertulis di situ. Ya, biasanya yang paling penting adalah nomor 1 adalah angsurannya berapa. Ya, terus jatuh temponya tanggal berapa. Dan apabila itu mengalami keterlambatan, itu dendanya seperti apa. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah apa-apa saja yang menjadi yang dibayarkan oleh konsumen. Misalnya DP berapa atau administrasi berapa. Tapi umumnya saya tahu di akad kredit itu nominal DP umumnya begini, yang saya tahu ya. Di situ ada PH, pokok hutang ya, total hutang, lalu angsuran. Benar nggak begitu? Sebenarnya untuk keterbukaan informasi adalah haknya dari konsumen. Sehingga konsumen berhak untuk meminta penjelasan dari lembaga kredit itu untuk ini apa aja. Bahkan administrasinya kalau misalnya ada biayanya itu bisa kita juga minta request ini rinciannya apa aja. Gitu. Boleh itu, boleh. Boleh, itu merupakan hak dari konsumen. Namanya konsumen sih dapat mobil. Tapi kalau konsumennya nggak nanya ya nggak apa-apa. Gitu ya. Wah, alhamdulillah. Terus mengenai itu, kalau akte fidusia nih, akad fidusia itu apakah menjadi satu bagian sama akad kontrak itu, kredit itu, atau terpisah nih Pak Rama? Jadi sesuai undang-undang semua kegiatan kredit mobil itu harus didaftarkan fidusianya. Nah, fidusia ini apa sih sebenarnya fidusia? Apa sih jadi fidusia itu? Ketika konsumen membeli mobil, hak mobil adalah hak miliknya konsumen. Tapi karena ini masih dalam masa pembiayaan, nah jadi hak kepemilikan mobil terhadap mobil ini oleh konsumen itu dilimpahkan menjadi hak miliknya
si pemberi kredit. Istilahnya kalau di perumahan namanya hak tanggungan ya. Bisa Betul, begitu ya? kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dan itu harus persetujuan oleh konsumen. Sehingga ada formnya khusus di mana konsumen memberikan kuasa kepada lembaga kredit untuk mendaftarkan di Depkumham untuk fidusianya seperti itu. Oh, begitu. Jadi nggak boleh kalau konsumen nggak tanda tangan, kita nggak bisa daftarkan. Gitu. Tapi masalah tanggalnya walaupun berbeda tanggal nih kontrak sama fidusianya, pendaftaran fidusia itu nggak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah Pak, karena memang ada jeda waktunya maksimal berapa lama untuk didaftarkan di fidusianya. Gitu, karena kan fidusia butuh waktu juga ya untuk prosesnya dan juga butuh tempatnya kan nggak langsung di kantor yang bersangkutan kan, kita harus daftarkan ke Depkumhamnya, mungkin ada birokrasinya juga. Kalau nggak salah itu sekitar 30 hari maksimal dari tanggal penandatanganan kontrak. Nah, ini ada satu pertanyaan penting nih. Umumnya ini ya, kontrak akad kredit ya, kalau di bank itu biasanya dibacakan oleh pihak notaris. Di depan notaris dan dibacakan oleh notaris. Dan itu menurut dunia perbankan, undang-undang perbankan itu dianggap sah gitu loh Pak Rama. Tapi di finance, udah CMO-nya udah tanda tangan itu gimana dong mengenai status hukumnya nih? Berarti konsumen bisa dong mengklaim itu dong. Wah, saya nggak tanda tangan di depan notaris tuh. Betul. Itu berarti akadnya istilahnya kreditnya batal dong. Gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk penandatangan kontrak itu masing-masing lembaga punya standarisasi masing-masing. Biasanya karena leasing atau finance itu memudahkan konsumen sehingga tanda tangan biasanya bisa dilakukan di mana saja. Misalnya di showroomnya atau di rumah konsumen gitu, dan tidak harus di depan notaris atau di kantornya leasingnya. Itu kadang-kadang mereka tidak harus. Cuman yang dipastikan adalah pihak leasing harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membaca akadnya. Nah, pertanyaannya konsumennya mau membaca atau enggak? Kebanyakan gitu loh. Apalagi kontraknya itu kecil-kecil, Betul, itu sebenarnya secara psikologi memang sengaja dibikin seperti itu, Pak. Banyak banget, aduh. Gitu. Nah, mengenai tadi nih Pak Rama, itu hak tanggungan nih. Kan mobil kita pakai nih. Betul. Khususnya mobil baru nih ya, mobil baru. Hak pemilikan sah itu adalah STNK dan BPKB, Pak Rama. Betul ya? Betul. Tapi selama dalam perjalanan ini BPKB ditaruh di leasing dong, sebagai jaminan ya. Terus kalau ada kendala nih ya, kredit macet, bisa nggak sih konsumen ini? Lah, mobil ini kan punya saya. Betul. Yang secara sahnya secara hukum lu STNK nama saya kok. Kalau ditanya, saya kan nggak utang barang. Utangnya uang, itu gimana cara ngatasinya Pak Rama? Nah, itu tadi makanya fungsinya salah satunya fidusia itu adalah untuk memindahkan hak milik dari konsumen kepada pembeli kredit. Makanya itu sangat vital sekali. Kadang banyak sekali leasing yang tidak memproses fidusianya, begitu bermasalah baru diproses. Nah, itu yang sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Kita memang mengharapkan konsumen lancar gitu. Tapi ketika ada bermasalah, itu menjadi celah konsumen untuk tidak mau menyerahkan kendaraannya atau segala macam seperti itu. Makanya dari awal sebaiknya dari pihak bank atau leasing itu harus mendaftarkan untuk ke fidusianya, ke Depkumhamnya. Seperti itu, Pak. Kalau begini Pak Rama, apakah istilah leaseback itu ada fidusianya juga, leaseback ya? Secara hukum sih sebenarnya kalau untuk leaseback ini agak berbeda dengan pembiayaan konsumen, Pak ya. Kalau pembiayaan konsumen kan konsumen membeli mobil ditalangin oleh pihak perbankan. Sehingga hak mobilnya adalah hak milik dari si konsumen. Selama masa kredit dipindahkan haknya kepada si pemilik perbankannya gitu. Cuman kalau leaseback ini akadnya seperti apa kita harus lihat dulu. Kalau misalnya sales and leaseback artinya sebenarnya konsumen itu leaseback atau menyewa sewa guna kepada pihak leasing. Jadi memang hak awalnya adalah haknya leasing atau bank. Sebenarnya kalau dari tinjauan saya sebenarnya kalau untuk leaseback atau sales and leaseback ini tidak perlu ada fidusianya karena dari awal memang itu haknya hak leasing karena itu mobilnya leasing atau bank yang disewa oleh si Jadi akadnya apa ini? Leasebacknya akadnya apa? Pinjaman berarti dong? Ya, sewa guna. Sewa guna kendaraan. Kalau yang tadi akad kredit itu apa? Jual beli dia. Umumnya jual beli. Betul. Kebanyakan memang walaupun konvensional jual beli. Ya, kalau yang itu jual beli. Kalau yang untuk yang consumer finance ya, kalau dia mau beli
kendaraan. Tapi kalau yang leaseback itu dia mobilnya sudah punya konsumen, dia jual kepada pihak perbankan, bank atau leasing, tapi dia leaseback atau dia beli kembali dia sewa kembali. Sehingga jatuhnya konsumen ini adalah penyewa, bukan pemilik. Itu gitu. saya baru tahu itu. Kalau leaseback itu metodenya seperti itu. Nah, mengenai sistem collection nih Pak Rama. Bagaimana sistem collection di konvensional nih? Oke, kalau di konvensional sih sebenarnya umumnya kurang lebih sama aja ya, baik konvensional maupun syariah. Intinya adalah ada tim khusus yang dalam rangka mengingatkan konsumen akan jatuh temponya dan mengingatkan apabila konsumen sudah melewat jatuh temponya. Jadi before jatuh tempo sama after jatuh tempo. Karena kadang-kadang konsumen juga ada juga yang yang lupa nih jatuh temponya nih gitu, karena atau pura-pura lupa gitu. Gitu. Dan itu juga sebenarnya teman-teman kita di collection itu tugasnya adalah mencari tahu apakah ada kendala yang dialami oleh konsumen. Kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu kok nggak bisa bayar, ternyata di PHK atau apa. Jadi kita harus harus cari tahu di konsumennya apakah ada kendala. Kalau misalnya ada keterlambatan, kenapa seperti itu? Karena itu termasuk mitigasi dari perbankan juga. Apakah konsumen ini masih mampu untuk melanjutkan kredit atau tidak, seperti itu. Nah, mengenai kekuatan fidusia tadi, akte fidusia, kekuatannya sampai mana, Pak? Nah, jadi dengan adanya fidusia tadi yang dipindahkan hak kepemilikannya dari konsumen ke pemilik pemberi kredit, bank atau leasing, itu menjadi salah satu syarat untuk eksekusi objeknya. Sehingga kalau kita tidak punya tidak didaftarkan fidusia, kita tidak bisa eksekusi karena hak miliknya adalah hak milik si konsumen. Seperti itu. Nah, itu yang banyak terjadi di lapangan, fidusinya tidak didaftarkan tapi mau dieksekusi, akhirnya adu argumen dan adu pasal nih. Yang akhirnya pihak leasing pasti kalah kalau tidak didaftarkan. Lah, kalau sudah ada fidusia, kenapa harus pakai DC lagi? Debt collector eksternal ya. Ini sebenarnya DC ini seperti dua mata pisau ya. Jadi satu sisi ini terlihat kejam, tapi di sisi lain tuh sebenarnya membantu. Kenapa seperti itu? Karena sangar hatinya pink gitu. Betul gitu. Jadi biasanya dari pihak leasing atau bank itu yang sudah dialihkan kepada debt collector itu adalah konsumen-konsumen yang sudah tidak bisa mereka tangani secara internal. Baik itu misalnya memang tidak mau membayar dengan alasan apapun dan mungkin dia dibantu oleh lingkungan sekitar dan ya kita nggak tahu lah ya masalah internal, atau mungkin mobil sudah dipindah tangankan sehingga kehilangan jejak nih dari lembaga keuangan atau bank ini. Ya kan kita datang ke rumahnya misalnya sudah tidak ada nih mobilnya. Bilangnya sudah dijual kemana nggak mau bilang. Nah, sehingga dari pihak perbankan biasanya daripada kita nggak ada hasil, terus kita follow up juga konsumen tidak terbuka, biasanya kita menggunakan pihak ketiga ya yang mungkin orang bisa dikenalnya debt collector atau mata elang. Ya biasanya kalau sudah sampai itu biasanya sih sudah pindah tangan atau udah kasusnya berat nih, konsumen kalau nggak mau bayar atau seperti apa. Apakah selalu acuannya itu pindah tangan? Lah kalau umumnya yang saya tahu ini, kalau yang pernah saya undang mata elang eksternal nih, kolektor eksternal nih, debt collector ini, mereka itu punya acuannya adalah dari bulannya. Bulan ke-5, bulan ke-6 itu sudah dilempar ke pihak debt collector eksternal. Betul. Gitu. Kalau acuannya adalah mengenai mobil hilang, itu bukan salah satu acuan dong, ya kan? Betul. Tapi acuan pertama adalah, wah ini sudah 6 bulan, mau nggak mau mobilnya ada atau tidak ada, lempar ke eksternal. Akan begitu ya Pak Rama? Betul, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kan tergantung case by case-nya. Apabila biasanya diarahkan kepada pihak ketiga, itu ketika internal sudah tidak bisa menangani akun tersebut. Salah satunya itu. Ya, kita kan nggak tahu misalnya kendala di lapangan seperti apa. Mungkin ketika datang tapi terjadi perlawanan padahal tidak mau membayar segala macam, nah biasanya sudah dilakukan secara persuasif tidak bisa juga. Nah, mau nggak mau kita menggunakan pihak ketiga. Yang biasanya pihak ketiga ini pun sudah tahu trik-triknya untuk memediasi antara. Jadi pihak ketiga ini tidak selalu untuk menarik Pak ya. Jadi bisa jadi memediasi juga atau mungkin bisa jadi saya boleh nih diambil mobilnya tapi kasih ganti rugi. Nah itu biasanya komunikasinya lebih mudah menggunakan pihak ketiga gitu. Karena mungkin udah saking jengkelnya, wah ditagih terus nih. Udahlah, saya nggak bayar. Perusahaan bertanggung jawab nggak dengan DC eksternal ini?
Nah, biasanya antara perusahaan dengan debt collector itu memiliki MOU, Pak. Mana-mana batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh debt collector. Sehingga kalau misalnya terjadi tindakan kriminal yang tidak ada di list di MOU-nya, itu merupakan tanggung jawab dari debt collector-nya sendiri. Oh, betul. Betul, karena kan kita ada beberapa batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, karena itu kan akan masuk ranah pidana, Pak, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya di teman-teman debt collector pun biasanya mereka sudah tahu nih. Biasanya kan yang menjadi kendala itu adalah kejadian di lapangannya yang kadang tidak terkontrol. Nah, itu yang banyak menjadi masalah. Ini juga buat teman-teman debt collector juga ya harus lebih lebih hati-hati lagi dalam menyelesaikan tugas dari teman-teman kita di lembaga perbankan gitu. Oke, luar biasa ini. Luar biasa topik kita hari ini benar-benar menarik. Jadi masalah akad kontrak nih jadi harus benar-benar diperhatikan banget ya. Betul Pak, karena inti dari semua itu adalah di akadnya ini. Kalau misalnya kita nggak sepakat, mendingan nggak di depan Pak. Walaupun kecil-kecil. Betul sekali gitu. Ya Allah. Karena kita kadang-kadang konsumen dengan pihak perbankan itu kan sering melakukan adu argumen. Kembali yang menjadi rujukan adalah kontraknya gitu. Misalnya, kok saya baru 3 bulan udah ditarik. Tangga saya 6 bulan nggak ditarik. Nah, kan kadang-kadang mereka memiliki standar-standar berbeda. Gitu. Tapi kalau di kontraknya tertulis, misalnya keterlambatan berapa hari baru boleh tarik, itu akan menjadi acuannya. Apapun ada lebihnya itu merupakan. Tapi berbeda-beda Pak Rama ya. Setiap ini berbeda-beda Pak. Average-nya berapa lama? Kalau average-nya sih masing-masing sih Pak. Ada yang memang satu bulan sudah harus diselesaikan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Oh, itu nggak ada ketentuan pasti. Nggak ada ketentuan pastinya Pak. Dan biasanya juga case by case juga Pak. Artinya ketika kita di lapangan melihat konsumennya ini ada gejala tidak baik nih. Misalnya nih ketika didatengin rumahnya sudah dijual nih, orangnya udah pindah nih. Tapi kita tahu nih ternyata pindahnya ke sini. Nah ada info mungkin banyak debt collector yang datang. Nah biasanya dari pihak leasing atau bank itu mengambil langkah yang cepat untuk menyelamatkan asetnya. Nah, kalau mobilnya digade gimana? Nah, kalau digade ini sebenarnya, ini juga penting juga buat sahabat ada mobil ya. Kalau digade itu jatuhnya adalah ranah pidana karena itu penggelapan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada kesulitan dalam membayar, itu komunikasi aja dengan pihak perbankannya. Ya bisa datang langsung atau telepon gitu. Kalau misalnya saya nggak mau ke debt collector deh, datang aja langsung ke kantornya untuk berkomunikasi. Karena biasanya ada beberapa solusi yang bisa diberikan gitu. Karena apalagi kalau misalnya masih ditangani oleh internal, itu sebenarnya masih terbuka lebar untuk solusinya gitu. Apakah jual bersama ataukah misalnya ditarik tapi kasih ganti rugi dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada standar pasti seperti apa kelonggaran yang diberikan oleh oleh leasing atau bank tersebut gitu. Nah, sekarang Pak Rama masih di konvensional atau sudah berpindah atau masih dengan betah nih di konvensional nih? Ya jadi alhamdulillah sekitar 4 tahun terakhir ya saya sudah bergeser nih dari konvensional ke syariah. Gitu. Saat ini saya megang salah satu lembaga keuangan syariah untuk cabang Bogor. Gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi memang bertentangan dengan hati ya. Khususnya apa bertentangan dengan hati? Ribanya atau zolimnya? Gitu? Nomor 1 sih yang pasti ribanya Pak ya. Nomor 1 ribanya. Kalau zolim ini kadang-kadang standarnya beda-beda. Beda-beda, gitu. Ya, menurut kita zolim, menurut konsumennya enggak gitu. Atau kebalikannya, menurut konsumen zolim, sebenarnya yang zolim konsumen gitu. Tapi kalau riba itu kan sudah nggak ada debat nih. Ya riba itu di Al-Quran diharamkan. Gitu. Cuman pengertian riba ada perbedaan pendapat, ya itu masing-masing dikembalikan kepada orangnya gitu. Betul. Lalu apa perbedaan konven dan syariah nih? Nah, kalau di syariah itu untuk akadnya itu semuanya harus jelas dan pasti, baik angkanya maupun kebijakannya. Contoh yang paling mendasar adalah kalau di konvensional itu lembaga pembiayaan itu menalangi kekurangannya. Jadi contohnya misalnya saya mau beli mobil nih, harganya 100 juta. Saya cuma punya uang 20 juta nih. Saya 80 jutanya. Saya telepon, saya mau beli mobil kurang 80 juta, tolong talangin ya. Jadi si lembaga konven ini akan transfer 80 juta kepada
pemilik mobil. Oke. Ya, dan kita akan mengangsur 80 juta plus bunganya. Oke. 20 jutanya itu 2 akad dong istilahnya dong. Jadi 3 pihak, Pak. 3 pihak kan ya, betul. Segitiga betul. Betul. Sedangkan kalau di syariah itu cuma 2 pihak. Betul. Jadi ketika misalnya saya kasusnya sama nih, saya punya keinginan mau beli mobil harganya 100 juta. Saya cuma punya uang 20 juta nih. Gimana nih untuk supaya tidak riba? Gitu. Nah, kita ketika sudah di approval oleh dari pihak keuangan syariah akan beli dulu 100 juta kepada kepada pemilik mobilnya. Lalu 20 jutanya sisanya ke sini dong harusnya kan? Belum, Pak. Jadi dari 100 juta itu dia akan jual kepada saya sebagai mau beli sesuai dengan kesepakatan. Ini saya beli nih si pemilik 100 juta nih. Saya punya mobil ini 100 juta. Kamu mau nggak beli harga misalnya 110 juta? Oke, saya beli 110 juta deal. Saya punyanya 20 juta nih. Ya sudah, saya bayar dulu 20 juta di depan, 90 jutanya saya angsur. Nah, angkanya itu harus tepat antara awal akad 110 juta dengan ketika akhir pelunasan 110 juta. Jadi gini, ketika kita udah akad beli 110 juta, dikurangin 20 juta, berarti 90 juta itu yang akan kita angsur. Betul. Sehingga ketika ada keterlambatan pun itu tidak boleh sebenarnya ada tambahan lain karena itu akan merubah nilai akhir di terakhirnya. Misalnya jadi 110 juta, 3.000 rupiah segala macam. Tapi ada perbedaan ulama kan? Betul. Masalah denda ini, masalah denda. Ada ulama itu yang bilang denda itu tidak riba asalkan tidak untuk kepentingan keuntungan pribadi. Betul. Ya. Itu gimana menurut pandangan para ulama? Ya, memang di MUI kita ada sedikit perbedaan ya antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan gitu. Pada dasarnya denda ini tidak boleh dinikmati. Betul. Itu cuman kalau yang ambil yang amannya itu tidak dikenakan. Ya, cuman kan kadang-kadang kan di Indonesia begitu tidak diberikan denda sengaja ditelat-telatin. Sehingga denda ini digunakan sebagai instrumen untuk menghukum si konsumen supaya bayarnya tepat waktu. Betul. Gitu. Sebenarnya ini kembali kepada masing-masing pendapat sih gitu. Jadi untuk yang murninya sih sebenarnya tidak boleh ditambah sama sekali. Tapi kalau tadi ada kemaslahatan lain dan menurut menurut MUI itu boleh tapi tidak dinikmati sebagai pendapatan, yaitu boleh-boleh saja itu pendapatan tapi lain. Di umumnya konvensional kan luar biasa, dinikmatin. Itu salah satu pendapatan yang cukup besar, Pak. Luar biasa itu. Denda itu, Pak. Gitu. Ya Allah, benar. Dari pengalaman Bapak, apa sih kebutuhan konsumen tentang pembiayaan nih sebetulnya? Jadi sebenarnya dengan makin berkembangnya zaman ya, dengan tingkat konsumtivitas yang tinggi juga, pembiayaan ini sangat cepat perkembangannya gitu. Sehingga orang kalau zaman dulu mungkin kalau kita orang-orang zaman old ya, tahun-tahun 90-an itu mobil motor itu sedikit sekali. Kenapa? Karena orang harus belinya kebanyakan cash. Betul. Sedangkan sekarang motor dan mobil itu kadang-kadang bukan jadi kebutuhan sekunder lagi, tapi sudah kebutuhan premier. Kenapa? Dengan kita punya motor atau misalnya punya mobil, itu akan lebih mudah mobile. Saya punya anak 2 gitu, nganterin anak sekolah beda-beda gitu. Kalau dulu kita harus kasih ongkos dua-duanya nih untuk naik angkot gitu kan. Belum lagi nanti waduh terlambat nih angkotnya ngetem gitu. Nah, sekarang dengan orang punya mobil atau motor itu bisa langsung satset lah ibaratnya. Nah, begitupun juga yang elektronik segala macam, sehingga tidak bisa dimungkiri untuk pembiayaan ini saat ini seperti kebutuhan pokok gitu ya. Jadi zaman dulu tuh orang malu-malu untuk minjem. Kalau sekarang itu kalau nggak minjem kok kayaknya nggak nggak afdol gitu. Pikirannya mungkin. Tapi kembali ke masing-masing ini sih. Kenapa sekarang banyak yang pilih ke konvensional daripada ke syariah, Pak Rama? Oke. Itu pertanyaan yang cukup bagus ya, dan itu juga tantangan juga buat kita praktisi yang di syariah ya. Jadi konvensional ini kan berjalan kan sudah cukup lama, Pak, sehingga mereka punya instrumen-instrumennya udah jauh lebih canggih lah dibandingkan yang syariah ya, dan mereka juga ada pendapatan lain yang seperti tadi ada di dendanya, juga mungkin ada yang tambahan asuransi, karena kita bukan menutup kemungkinan bahwa ketika kita menjual asuransi kepada konsumen itu akan ada refund asuransinya. Sedangkan di syariah itu kan pendapatannya full dari harga selisih antara jual dan beli. Betul. Ya, sehingga
terlihat, wah kok jadinya kelihatannya jadi mahal nih gitu. Padahal yang sebenarnya adalah ini. Nah, ini biasanya baru enggak ketika terjadi keterlambatan. Di mana ketika syariah itu jauh lebih tenang. Kenapa? Angka akhirnya sudah jelas nih. Ya, tetap segitu aja. Ya, jadi tetap segitu walaupun terlambat, walaupun kita tidak menyarankan konsumen untuk sengaja terlambat, Pak ya. Itu sekali lagi itu akan menjadi apa namanya, dengan memudahkan orang, insya Allah jadi pahala juga. Betul, Allah pasti mudahin. Betul. Jadi seperti itu, Pak. Jadi instrumen-instrumen yang masih terbatas dan informasinya kita punya keuangan nasional ini kan yang transaksi syariahnya masih sangat kecil, Pak ya, di bawah 20%, sehingga Ya, orang belum terbiasa dengan syariah seperti itu. Dan stigmanya memang, saya dengar stigmanya tuh memang syariah itu mahal, syariah itu ribet lah, prosesnya perbankan ya, prosesnya luar biasa lama gitu. Tidak ada trust lah sesama kaum muslimin ini, gitu loh. Edukasinya juga kurang menurut saya nih, begitu ya, memang yang terjadi begitu. Saya tanya sama orang, syariah ribet syariah mahal lah. Begitulah, begitu. Oh ya, itu tantangan, Pak. Itu adalah apa namanya, tantangan dakwah kita. Ya, stigmanya itu susah. Betul. Stigma itu benar. Jadi kalau syariah itu kita bukan hanya jualan, tapi juga ada dakwah di situ juga. Betul, karena kan bagaimanapun apa namanya, syariah itu jauh lebih berkah di situ. Betul. Kita nggak pernah tahu di belakangnya seperti apa. Yang pasti adalah syariah ini saat ini komposisinya masih sangat kecil, sehingga instrumennya banyak keterbatasan. Ya, untuk yang konvensional karena sudah settle, sudah cukup lama dan orang sudah terbiasa, itu apa namanya, terlihatnya lebih mudah gitu. Walaupun sebenarnya itu tergantung dari sudut pandang aja gitu kan. Mahal murah itu kan sebenarnya bukan apa namanya, bukan patokan utama. Betul, patokan utama, betul. Ya, ibaratnya kita kalau mau naik haji kan, kenapa sih mahal 100 juta gitu kan? Boleh nggak 50 juta? Boleh, tapi sampai India aja gitu. Gitu. Lalu masukan Pak Rama nih, cara memilih pembiayaan yang baik dan benar tuh gimana? Oke, ini pertanyaan sangat bagus juga nih, karena jangan sampai kita salah memilih lembaga pembiayaan. Ya, nomor satu yang kita harus tahu adalah track record pembiayaan ini seperti apa. Ya, kita sudah zaman digital ya, kita bisa melihat mungkin dari penghargaan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Kenapa? Itu yang paling utama. Kenapa? Itu adalah keamanan aset kita. Jadi ketika kita kredit mobil, itu kan BPKB-nya akan dipegang oleh lembaga pembiayaan. Betul. Ketika lembaga ya betul. Ketika lembaga pembiayaan itu tidak apa namanya, amanah atau tidak baik, dan akhirnya ternyata sedang bermasalah, yang akhirnya dipilotkan atau dijual, itu nanti akan kesulitan untuk mengambil hak kita walaupun kita sudah lunas. Itu banyak terjadi di beberapa lembaga-lembaga keuangan yang terjadi di Indonesia gitu. Terus yang kedua adalah nomor dua, kita harus tanya juga apa namanya, dari akad-akad yang sudah ada. Kita memiliki hak untuk mempelajari akadnya. Terus yang ketiga adalah kita lihat juga apa namanya, informasi-informasi yang sudah beredar di apa namanya, di media sosial seperti apa. Karena walaupun tidak semua 1-2 case itu menggambarkan keseluruhannya, tapi kalau ada beritanya cukup banyak dan masif, berarti itu juga warning juga buat kita untuk dalam pemilihan lembaga keuangan yang akan kita pilih, seperti itu, Pak. Berarti, tapi yang penting syariah dong, harusan dong. Insya Allah lebih berkah, Pak. Harus syariah lebih berkah ya. Betul. Luar biasa nih. Luar biasa nih Sohib Pada Mobil. Perbincangan kita sore ini menarik ya, wawasan untuk Sohib Pada Mobil semua. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu baru nih, bagaimana sistem konvensional, bagaimana sistem syariah, karena kita undang pakarnya di sini. Oke, kalau kamu ada pertanyaan atau informasi apapun yang kamu pengen kita bahas, silakan ketik di kolom komentar ya. Like and share video ini ke teman-teman dan keluarga kamu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.